Petugas gabungan menggelar razia parkir liar kendaraan yang terparkir di bahu jalan dan membuat warga panik. Donald Trump mengklaim Israel dan Iran tak saling serang selama sepekan. Halo. Ishakan. Informasi pertama pemirsa, petugas gabungan menggelar razia parkir liar kendaraan terparkir di bahu jalan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pemilik kendaraan panik mengetahui kedatangan petugas. Bahkan ada sejumlah warga yang bahu-membahu membopong sepeda motor agar tak terjaring razia parkir liar. Warga Pesing Doglar Cengkareng, Jakarta Barat panik mengetahui kehadiran petugas gabungan suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI dan Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa 9 Juni 2026. Bahkan, ada sejumlah warga bahu-membahu membopong sepeda motor agar tak terjaring razia. Dalam razia ini tak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang maupun mobil pribadi terparkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia. Bagi kendaraan tak ada pemiliknya, langsung diderek paksa oleh petugas. Razia ini sempat tak mendapat dukungan sebagian warga lantaran tak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Menurut warga, razia terkesan dipaksakan karena di lokasi tidak ada rambu larangan parkir di dekat permukiman warga setempat. Razia parkir liar ini, Bapak sebagai warga mendukung nggak, Pak? Tidak mendukung lah. Kenapa, Pak? Tidak ada pelangnya juga. Nggak ada pelang, undang-undangnya nggak ada. Terus pemberitahuan untuk SR nya pun nggak ada dari disub tempat atau memang bangunan tempat kan. Harusnya ada pemberitahuan surat atau pemberitahuan dari warga lah, dari RT, RW atau ke warga kan. Kalau ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang garis parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu ya kan. Meski mendapat penolakan warga, razia tetap dilakukan petugas agar kawasan menghubungkan wilayah Jakarta Barat dan Utara agar tidak mengalami kemacetan, khususnya saat jam berangkat dan pulang kantor. Diketahui pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi besar-besaran menertibkan parkir liar dan juru parkir liar di sejumlah titik di ibu kota sejak Senin 8 Juni 2026 hingga Senin 14 Juni 2026 dan dilaksanakan secara serentak di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Pada pekan pertama Juni digelar selama 1 minggu, pekan kedua Juni operasi akan digelar 3 kali dalam sepekan. Adapun pada pekan ketiga Juni penertiban dilakukan 2 kali dalam sepekan. Secara khusus, operasi menyasar 15 titik dinilai rawan parkir liar di 5 wilayah Jakarta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Antrian kendaraan mengular di SPBU Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Antrian terjadi di pengisian BBM jenis Pertalite. Ini sebagai imbas dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Antrian kendaraan terjadi di area pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu pagi, 10 Juni 2026. Lonjakan antrian sebagai imbas harga BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 mengalami kenaikan dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Untuk mencegah antrian semakin meluas hingga ke badan jalan, pihak SPBU membuka 3 jalur pengisian khusus dan mempercepat proses pelayanan konsumen. Sejumlah pengendara terkejut mengetahui ada penyesuaian harga sehingga memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih tetap. Ya ini isi bensin tiba-tiba nggak tahu ini tiba-tiba naik. Biasanya 12.000 isi Pertalite, sekarang isi Pertamax 16.000. Oh, jadi beralih ke Pertalite jadinya nih Bang? Pertalite. Oh gitu nih Bang. Bang gimana Bang ada kenaikan ini Bang? Kaget gak sih Bang? Ya kaget kan. Orang baru kita belum tahu masalahnya, tiba-tiba udah langsung naik. Oh langsung naik gitu.
Jadi ini untuk pertama per liter itu tadi berapa bang? 16.000 pertama. Oh pertama 16.000 sekian ya bang ya? Iya. Pertamina menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi sejak Rabu dini hari, meliputi Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite di harga Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Dari Jakarta, Nandityo Aditya, Berita Nasional TV. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter berkeliaran di pojok dekat charger boat di area stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kehadiran hewan melata ini membuat panik dan ketakutan calon penumpang kereta. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter berkeliaran di pojok dekat charger boat di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Juni 2026. Petugas pemadam kebakaran atau damkar sektor Ben Hill diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi ular. Kehadiran ular sanca kembang ini membuat sejumlah calon penumpang wanita kereta rel listrik panik dan ketakutan. Evakuasi berlangsung dramatis menggunakan peralatan manual, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular. Di rel betul. Jadi kami langsung pakai grip stick, pakai alat, langsung kami injak, buntutnya langsung kami ambil kepalanya. Alhamdulillahnya untung tidak ada kereta. Kami sudah melaporkan juga ke pihak PJL nanti kan bahwa ada ular. Jadi untuk kereta di stop dulu. Gitu. Ularnya kami evakuasi dengan pakai alat grip stick dan pakai APD yang lengkap. Selanjutnya ular diamankan ke pos damkar sektor Ben Hill, aktivitas warga dan penumpang kereta pun kembali normal. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama, kita akan melihat dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas sore hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke Harmoni ataupun Cawang terpantau ramai lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan juga mematuhi marka dan rambu lalu lintas yang berlaku. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui jalur flyover saat ini terpantau lancar. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran terpantau ramai, terlihat terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang khususnya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Gatot Subroto ataupun yang akan menuju ke Pancoran. Dan bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan, saat ini lalu lintas terpantau ramai lancar. Antisipasi akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi dikarenakan adanya antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Kemudian lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan di jalur arteri sore hari ini terpantau lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan ataupun kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Kapten Tendean. Dan selepasnya bagi kendaraan yang akan menuju ke Kuningan, lalu lintas dapat kembali mengalir. Namun perlu diantisipasi juga akan perlambatan kecepatan kendaraan yang terjadi menjelang traffic light Kuningan. Kemudian di tol dalam kota, lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang saat ini terpantau ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah signifikan yang menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju ke kawasan Cawang ataupun yang akan menuju ke Cikampek. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, saat ini terpantau lancar. Kemudian pemirsa, kita akan bergeser sedikit melihat lalu lintas dari kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah terpantau lancar.
Dan berbeda dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun yang akan menuju ke arah Cawang. Sore hari ini terpantau ramai, terlihat sudah terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan pada sore hari ini. Dan di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun yang akan menuju ke kawasan Gatot Subroto, lalu lintas juga terpantau sudah mulai adanya pertambahan ataupun peningkatan jumlah kendaraan, namun lalu lintas masih terpantau kondusif, lancar, di mana kecepatan kendaraan masih dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kami harap bagi para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan juga antisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari perkantoran yang terletak di kawasan ini. Dan yang terakhir, lalu lintas dari exit tol Bekasi Barat. Ya pemirsa, dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal, yaitu kurang lebih 40 km per jam. Namun perlu diantisipasi pemirsa akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Kalimalang. Dan terlihat juga sore hari ini sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini terlihat dari adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih sepanjang 100 hingga 200 meter ke belakang. Selanjutnya lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Sore hari ini juga terpantau ramai dan kondusif, lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan dapat kembali melaju dengan kecepatan normal. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, dikarenakan dari pantauan CCTV kita lihat bersama bahwa masih adanya kendaraan khususnya roda 2 yang memutar balik tidak pada tempatnya. Kita harus mengingat bahwa keselamatan ini milik kita bersama, sehingga mari tertib akan peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Demikian saya Brigadir Putu Funky melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Salam presisi. Informasi Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada hari ini. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan mampu memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Kehadiran fasilitas kesehatan ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas tersedianya layanan kesehatan yang memadai di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, keberadaan rumah sakit tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat di daerah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan berkualitas. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan modernisasi ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan kesehatan nasional agar masyarakat di berbagai wilayah mendapatkan standar pelayanan yang semakin baik. Dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Alhamdulillah 20 rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Krui dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rumah sakit ini dibangun melalui program hasil terbaik cepat atau Quick Win untuk memperkuat layanan rujukan nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan ketersediaan obat generik murah bagi masyarakat dalam 1 tahun ke depan. Komitmen ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, pesisir barat Lampung, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menargetkan ketersediaan obat-obatan generik dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam 1 tahun ke depan. Komitmen ini disampaikan saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Penyediaan obat murah dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kesehatan rakyat. Presiden menegaskan tekad pemerintah untuk menekan harga obat demi kepentingan masyarakat. Kepala negara berharap dalam setahun mendatang, obat generik dapat disediakan dengan harga yang semakin murah dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan rakyat. Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Presiden juga mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran kesehatan. Presiden Prabowo berharap RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pesisir barat Lampung secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu sehari sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan anggota Dewan Ekonomi Nasional Muhammad Khatib Basri. Pertemuan ini menjadi sorotan publik saat beredarnya berbagai spekulasi politik dan juga ekonomi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pertemuan murni membahas masukan dan strategi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan dan anggota DEN Muhammad Khatib Basri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Pemanggilan keduanya ke istana menarik perhatian publik. Kehadiran dua tokoh ekonomi tersebut memunculkan beragam spekulasi, mulai dari isu kebijakan ekonomi hingga kabar perubahan susunan kabinet. Menyikapi berkembangnya berbagai informasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta 9 Juni 2026 mengaku langsung meminta konfirmasi kepada pihak pemerintah dan istana. Dari hasil konfirmasi itu, Dasko menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal di luar bidang ekonomi. Dasko menjelaskan Luhut hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, sedangkan Khatib Basri merupakan anggota Dewan Ekonomi Nasional. Keduanya memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden terkait strategi ekonomi yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ya, pertemuan tadi sore antara Presiden dengan Pak Luhut dan Pak Khatib Basri itu saya sudah memintakan konfirmasi dan sudah dapat konfirmasinya dari pemerintah, dari pihak istana, bahwa pertemuan tadi Pak Luhut sebagai dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Khatib Basri itu sebagai anggota Dewan Ekonomi Nasional. Jadi Dewan Ekonomi Nasional pada hari ini memberikan masukan-masukan kepada Presiden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan strategi-strategi
pertumbuhan ekonomi. Menurut Dasko, masuknya Dewan Ekonomi Nasional menjadi bagian penting dalam memperkaya analisis dan pertimbangan Presiden dalam menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, ia menegaskan tidak ada pembahasan lain di luar agenda ekonomi dalam pertemuan tersebut. Dasko juga menyinggung berbagai isu yang beredar dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, informasi tersebut belum memiliki dasar dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, masyarakat diminta menunggu keterangan resmi dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang berkembang. Memang 1 hari 2 hari ini ada isu-isu yang belum bisa dipertanggungjawabkan sumber kebenarannya, tapi tadi saya sudah konfirmasi bahwa pertemuan hari ini adalah murni menerima masukan dari Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai oleh Pak Luhut dan Pak Khatib Bisri sebagai anggotanya. Pertemuan Luhut dan Khatib dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan upaya pemerintah untuk terus menyerap masukan dari berbagai kalangan dan merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Dengan keterlibatan Dewan Ekonomi Nasional, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Viral temuan dokumen paspor berserakan di kawasan BSD Tangerang Selatan, Banten yang mendapat tanggapan dari Kementerian Haji dan Umroh. Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf menegaskan penanganan dan penelusuran dokumen paspor merupakan kewenangan dari pihak imigrasi. Adanya temuan sampul atau bekas paspor lama yang Temuan dokumen paspor berserakan di kawasan BSD Tangerang, Banten viral di media sosial menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan persoalan keabsahan dan status dokumen paspor menjadi ranah otoritas keimigrasian. Pernyataan ini disampaikan Menhad saat ditemui wartawan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, Senin 8 Juni 2026. Menurut Irfan, pihaknya menyerahkan proses penelusuran dan verifikasi dokumen kepada instansi berwenang. Imigrasi dinilai memiliki data dan kewenangan untuk memastikan apakah dokumen yang ditemukan merupakan paspor masih berlaku atau kadaluarsa. Hingga saat ini proses penelusuran masih dilakukan pihak terkait mengetahui asal-usul dan status dokumen sempat ditemukan di kawasan BSD Tangerang, Banten. Kemudian soal paspor yang berserakan itu tentu itu bukan domain kita, itu domainnya imigrasi untuk memastikan apakah itu paspor yang masih berlaku atau yang tidak berlaku, dan itu tidak terkait dengan kami, tidak dengan kita, karena itu sudah menjadi domainnya dari imigrasi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan menghormati proses penelusuran yang dilakukan pihak imigrasi. Sementara masyarakat diminta menunggu hasil investigasi agar tidak terpengaruh informasi yang belum terkonfirmasi. Dari Tangerang, Banten, Mujab Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Donald Trump ini mengklaim Israel dan juga Iran tak saling serang selama sepekan. Trump mengklaim Selat Hormuz akan terbuka setelah penandatanganan dilakukan dalam waktu 2 atau 3 hari. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel dan Iran tak saling serang selama sepekan. Hal ini disampaikan Trump usai menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump membela Netanyahu. Al Jazeera pada Selasa 9 Juni 2026 melaporkan Trump mengatakan Netanyahu diserang dan membalasnya. Trump tidak menyalahkannya. Kini menurut Trump, Iran dan Israel sudah mengakhiri semuanya. Kedua pihak akan saling membiarkan satu sama lain selama seminggu lagi atau lebih. Trump juga mengklaim Amerika Serikat sedang dalam tahap akhir kesepakatan dengan Iran. Selat Hormuz akan dibuka setelah penandatanganan dilakukan dalam waktu 2 atau 3 hari. Lebih jauh, Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan lagi menyerang Iran meski mudah melakukannya. Trump memilih blokade Iran dinilai jauh lebih efektif untuk menekan Teheran. Alasan Trump, blokade jauh lebih kuat daripada pengeboman. Ekonomi Iran akan ditekan. Sebelumnya pada Senin 9 Juni 2026, Trump sesumber Amerika Serikat akan meraih kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Menurut Trump, harga minyak akan turun drastis.
Sementara itu, serangan terbaru Israel terhadap Iran beresiko merusak hubungan dekat antara Perdana Menteri Netanyahu dan juga Donald Trump. Serangan balasan ini membuat Trump semakin frustasi terhadap Netanyahu dan hubungan keduanya menjadi pertaruhan. Serangan terbaru Israel terhadap Iran beresiko merusak hubungan dekat antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran dan Israel terlibat eskalasi perdana setelah gencatan senjata pada 8 April 2026. Iran mengklaim rentetan rudal diarahkan ke Israel merupakan aksi balasan atas serangan Israel ke wilayah pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Israel menyerukan respons menyerang Iran tanpa henti. Saling baku tembak antara Iran dan Israel terjadi saat Amerika Serikat mengakhiri perang dengan negosiasi dengan Iran. Serangan balasan ini membuat Trump semakin frustasi terhadap Netanyahu yang menegaskan Israel membela diri. Militer Israel menyatakan pada Senin 8 Juni 2026 akan terus melakukan kontak erat dengan mitranya dari Amerika Serikat dan menghentikan serangan. Di balik kesepakatan Israel tidak menyerang Iran, faktor pemilu dinilai ikut mempengaruhi keputusan Netanyahu. Faktor politik dalam negeri kemungkinan ikut berperan dalam keputusan Israel. Israel dijadwalkan menggelar pemilu paling lambat pada akhir Oktober 2026. Kubu pendukung maupun penentang Netanyahu mendorong kembali perang dibandingkan kesepakatan Amerika Serikat dengan Iran dianggap merugikan Israel. Langkah Netanyahu kali ini sebagai pertaruhan. Netanyahu melawan Trump bukan pertama kali. Sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Iran pada Sabtu 28 Februari 2026, Trump dan Netanyahu terkunci dalam perang bersama-sama. Hubungan keretakan keduanya terbuka, terutama karena masing-masing menghadapi pemilu. Trump menghadapi pemilu paruh waktu pada November 2026. Untuk sementara eskalasi Iran dan Israel mulai terkendali setelah Iran dan Netanyahu sama-sama mengumumkan upaya membatasi permusuhan. Namun, militer Israel tetap melanjutkan serangan ke Lebanon meski Teheran memperingatkan bahwa serangan berkelanjutan akan memicu respon yang lebih keras. Ya pemirsa, perang besar selama puluhan tahun menjadi ambisi Perdana Menteri Netanyahu kini menjadi bumerang. Serangan terhadap Iran diharapkan bisa mengakhiri ancaman Teheran justru dinilai gagal mencapai tujuan. Diketahui Israel bersama dengan Amerika Serikat membombardir Iran dari segala penjuru pada akhir Februari 2026. Perang besar selama puluhan tahun menjadi ambisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kini disebut mulai berbalik arah menjadi masalah baru bagi Israel. Serangan terhadap Iran diharapkan bisa mengakhiri ancaman Teheran justru dinilai gagal mencapai tujuan. Pemerintah Iran bertahan dan kelompok sekutu mampu melawan. Hubungan Netanyahu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut mengalami ketegangan akibat perang. Netanyahu selama 3 dekade memperingatkan Iran merupakan ancaman bagi Israel. Pada Sabtu 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat melancarkan terhadap Iran. Perang Iran tak berjalan sesuai rencana Netanyahu. Sebelumnya, Netanyahu meyakinkan Trump bahwa perang membawa perubahan rezim di Iran. Namun rencana Netanyahu justru tidak berjalan seperti harapan. Iran berdiri kuat dan menyerang balik musuh-musuhnya. Terbaru, rudal Iran menyerang Israel sebagai respon atas serangan Israel ke wilayah Beirut Selatan, Lebanon. Israel kemudian membalas Iran. Trump turun tangan berusaha mencegah konflik meluas. Tekanan Trump membuat Netanyahu menghadapi pilihan sulit. Jika menghentikan serangan terhadap Iran dan Hizbullah, ia berisiko dianggap lemah oleh publik Israel maupun musuh-musuhnya. Namun, jika ia menentang Trump, hubungan strategis Israel dengan Amerika Serikat dapat terancam. Meskipun para politikus Israel menyatakan negaranya menentukan langkah pertahanannya, namun Israel sangat bergantung pada dukungan Amerika Serikat, terutama persenjataan dan sistem pertahanan udara. Selain Iran, perang melawan Hizbullah di Lebanon juga menjadi persoalan besar bagi Israel. Netanyahu bersikeras Israel harus memiliki kebebasan penuh untuk menyerang Hizbullah. Trump menelpon Netanyahu dan memintanya mengurangi operasi militer Israel di Lebanon. Situasi ini memperlihatkan militer Israel menghadapi tantangan semakin besar. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Berita Nasional Petang.
Pemirsa, hubungan antara Tiongkok dan Korea Utara kembali menunjukkan kedekatan. Keduanya makin mesra dalam kunjungan kenegaraan ke Pyongyang. Presiden Tiongkok Xi Jinping ini menghadiri pertunjukan seni spektakuler bersama dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Acara ini menjadi simbol kuat persahabatan dan juga kerjasama kedua negara yang terus diperkuat saat dinamika politik kawasan. Presiden Cina Xi Jinping menghadiri pertunjukan seni dan budaya digelar di Gymnasium Pyongyang, Korea Utara pada Senin malam 8 Juni 2026 waktu setempat. Xi Jinping hadir bersama istrinya, Peng Liyuan, dan disambut langsung pemimpin Korea Utara Kim Jong-un beserta istrinya, Ri Sol-ju. Kehadiran kedua pemimpin disambut meriah, buat penonton memenuhi arena. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengiringi masuknya Xi Jinping dan Kim Jong-un ke dalam gedung pertunjukan. Acara menampilkan beragam atraksi seni, mulai dari pertunjukan musik, akrobatik, hingga demonstrasi militer memukau penonton. Bendera Cina dan Korea Utara menghiasi arena, berdampingan dengan potret kedua pemimpin negara sebagai simbol erat hubungan Beijing dan Pyongyang. Media pemerintah Korea Utara menyebut pertunjukan sebagai wujud kepercayaan dan persahabatan yang mendalam antara rakyat kedua negara. Kunjungan Xi Jinping ke Pyongyang merupakan yang pertama sejak tahun 2019 dalam pertemuan bilateral. Xi Jinping dan Kim Jong-un sepakat memperkuat kerjasama serta meningkatkan pertukaran di berbagai tingkat. Kunjungan ini menjelang peringatan 65 tahun perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik antara Cina dan Korea Utara menjadi landasan hubungan kedua negara selama beberapa dekade terakhir. Informasi dari seputar Piala Dunia 2026 pemirsa, tim nasional Curaçao bertolak ke Amerika Serikat menjalani debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Negara berpenduduk sekitar 156.000 jiwa ini menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim nasional Curaçao berangkat ke Amerika Serikat pada Senin 8 Juni 2026 waktu setempat untuk memulai tahap akhir persiapan jelang debut mereka di Piala Dunia. Pelatih kepala Dick Advocaat menegaskan timnya akan memberikan segalanya demi meraih hasil terbaik di turnamen tingkat dunia ini. Menurut Advocaat, kerja keras dilakukan selama 2 tahun terakhir kini saatnya dibuktikan di panggung global. Keberangkatan skuad dilakukan melalui Bandara Internasional Curaçao dengan pengamanan dan pengaturan khusus guna memastikan perjalanan berjalan lancar. Sebelum berangkat, Curaçao menutup persiapan di kandang dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Aruba di Stadion Ergilio Hato Willemstad. Dengan jumlah penduduk sekitar 156.000 jiwa, Curaçao tercatat sebagai negara dengan populasi terkecil pernah lolos ke putaran final Piala Dunia. Di fase grup, Curaçao akan memulai perjuangan menghadapi Jerman pada 14 Juni sebelum berjumpa Ekuador dan Pantai Gading. Sementara itu menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, atmosfer kemeriahan mulai terasa di Guadalajara, Meksiko. Para pedagang serta juru masak di pasar tradisional San Juan de Dios ini bersiap menyambut jutaan turis. Tidak hanya bersolek dengan dekorasi, mereka juga membekali diri dengan pelatihan standar pelayanan internasional. Suasana Piala Dunia 2026 menyelimuti pasar San Juan de Dios di Guadalajara, Meksiko. Berbagai kedai makanan begitu meriah dihiasi bendera, bola, hingga jersey tim nasional. Bagi para pedagang tradisional, turnamen ini adalah sebuah tantangan sekaligus peluang emas. Mereka memperkirakan sekitar 1 juta pengunjung dan atlet akan memadati kawasan ini. Untuk memberikan pelayanan terbaik, sejumlah kedai menerima lencana bertuliskan "Saya juga bermain". Lencana ini merupakan penghargaan dari pemerintah negara bagian bagi pedagang dinyatakan lulus program persiapan pariwisata selama 3 bulan. Mereka dibekali pengetahuan tentang penanganan makanan higienis, kualitas layanan, inklusi, hingga pencegahan perdagangan manusia. Pemilik kedai seperti Lia Ruiz dan Juanita del Carmen kini telah mengantongi sertifikasi layanan turis. Bersama para pekerja lain, mereka berkomitmen memberikan kenyamanan maksimal agar wisatawan mancanegara merasa seperti berada di rumah sendiri. Guadalajara merupakan satu dari 3 kota tuan rumah Piala Dunia 2026 di Meksiko.
Kota ini akan menggelar 4 pertandingan di Stadion Akron. Akan mempertemukan tim-tim besar seperti Spanyol, Uruguay, hingga Republik Korea. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, untuk Anda yang mau mengunjungi Turki, ini Turki merupakan negeri berada di 2 benua sekaligus, yaitu Asia dan juga Eropa. Dijuluki sebagai jembatan peradaban, menghadirkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan juga keindahan alam yang tiada duanya. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat keindahan negeri 4 musim ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kapadokia. Keajaiban alam di sini terbentuk dari letusan gunung berapi jutaan tahun lalu, menghasilkan batuan tufa mudah tererosi angin dan hujan sehingga membentuk cerobong-cerobong peri setinggi puluhan meter. Lebih dari sekedar pemandangan, Kapadokia menyimpan warisan peradaban Kristen awal. Gereja-gereja batu di Goromeb dipenuhi fresko berusia ribuan tahun. Sementara kota bawah tanah Derinkuyu mampu menampung hingga 20.000 orang sebagai tempat perlindungan dari serangan. Kini, Kapadokia menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, terutama melalui pengalaman balon udara di pagi hari yang menampilkan panorama tak terlupakan. Yang paling unik, Kapadokia memiliki lebih dari 200 kota bawah tanah yang saling terhubung. Selanjutnya kita menuju ke Sanliurfa, kota kuno yang dikenal sebagai kota para nabi. Disinilah legenda menyebut Nabi Ibrahim lahir. Tempat paling ikonik adalah Balik Ligol atau kolam ikan suci, dipercaya sebagai lokasi mukjizat ketika api digunakan membakar Nabi Ibrahim berubah menjadi air dan kayu menjadi ikan. Hingga kini, ikan-ikan di kolam ini dianggap suci dan tidak boleh ditangkap. Selain kisah religius, Sanliurfa juga penting dalam sejarah peradaban. Kota ini dulu bernama Edesa, pusat literatur dan teologi Kristen Timur. Tak jauh dari kota, terdapat situs Göbekli Tepe, kuil batu berusia 11.000 tahun, disebut sebagai monumen religius tertua di dunia. Bahkan, Göbekli Tepe di Sanliurfa lebih tua dari piramida Mesir. Perjalanan berakhir di timur jauh Turki di Provinsi Agri. Disinilah berdiri Gunung Ararat, gunung berapi tertinggi di Turki yang berketinggian 5.165 meter. Puncaknya selalu diselimuti salju, menjadikannya pemandangan dramatis di perbatasan Armenia dan Iran. Dalam tradisi Islam, Yahudi, dan Kristen, gunung ini dipercaya sebagai tempat berlabuh Bah Teranuh setelah air bah besar. Kisah ini menjadikannya Ararat bukan hanya simbol geografis tetapi juga spiritual. Bagi para pendaki, Ararat adalah tantangan besar karena jalur cukup sulit dan hanya bisa didaki pada musim panas. Meski demikian, banyak yang rela menempuh perjalanan panjang demi mencapai puncak penuh legenda ini. Di pesisir barat Turki berdiri megah Efesus. Kota kuno pernah menjadi pusat perdagangan dan intelektual dunia Romawi. Disinilah berdiri perpustakaan Celsus, mampu menyimpan ribuan gulungan naskah kuno. Teater raksasa menampung hingga 25.000 orang, dulu digunakan untuk pertunjukan gladiator hingga pidato politik. Tak kalah penting, Efesus juga dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno seperti kuil Artemis. Meski kini tersisa puing-puing, namun dulu kuil ini dianggap bangunan religius terbesar di dunia.
Dari kota kuno menyimpan kisah peradaban, keajaiban alam penuh pesona, hingga gunung syarat legenda, Turki membuktikan sebagai jembatan antara sejarah, budaya, dan keindahan alam. Sebuah destinasi tidak hanya menyajikan pemandangan, tetapi juga perjalanan melintasi waktu. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional petang kali ini.